انت كالفز انت كالفز انت كالفز انت كالفز انت كالفز Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal ya. Soal ini ditanyakan oleh salah satu subscriber ya. Soalnya harusnya saya tulis dulu ya di sebelah kiri ya. Oke deh, ya udah. Soalnya nggak terlalu panjang sih, tapi mana soalnya ya. Oke, sebentar ya. Jadi soalnya adalah katanya ini diambil dari soal simulasi KSN ya tahun 2021 ya. Oke, tentukan banyak tapel ya, tapel asli ya. Tentukan banyaknya tapel ya. Tapel itu ya kalau 3 kan triple biasanya, tapel ya 4 ya. Tapel bilangan asli gitu ya, maksudnya ya, tapel bilangan asli D A R M J. Ya, sepertinya saya bisa menduga siapa yang membuat soal ini. Oke ya, yang memenuhi persamaan bahwa D kali A gitu ya, kali R gitu ya, kali M kali J itu sama dengan D ditambah A ditambah R ditambah M ditambah J. Oke. Ya. Di sini bilangan asli ya, D A R M J ya. Oke. Cukup beberapa orang banyak yang menanyakan juga ya. Ya, sebenarnya soal ini seharusnya tidak terlalu sulit ya, cuma kelihatannya saja yang sulit ya. Nah, tapi kalau kita coba ya, sebenarnya kita bisa mencoba ya. Misalkan gini ya, ini kan bilangan asli ya. Kalau mengerjakan soal kita harus berani mencoba. Jadi misalkan saya ambil deh D A R M J, misalkan D yang paling kecil gitu ya. Jadi kita coba aja asumsikan D paling kecil ya. Oke, tapi boleh sama dengan ya. Itu misalkan ya, kita coba aja misalkan D-nya 1, A-nya 2, R-nya 3, M-nya 4, C-nya 5 gitu ya kan. Ya, ini kan kalau dikali 120, sedangkan ini kalau dijumlah itu 15. Waduh, jauh banget gitu ya kan. Nah, berarti kan kemungkinannya biar sama ini pasti ada batasnya ya. Jadi sepertinya nggak sampai yang besar-besar. Kenapa? Karena kalau perkalian bilangan asli ini jauh lebih cepat membesar gitu ya kan, ini dibandingkan penjumlahan ya. Jadi seharusnya dari sini kita punya intuisi bahwa ini harusnya nggak banyak amat gitu ya. Maksudnya nggak banyak, maksudnya gini, kalau dari tapelnya sendiri, dari tapel, kalau bukan tapel ya maksudnya D A R M J nya itu kalau kita tidak memperhatikan urutan ya, itu seharusnya tidak banyak ya, kalau kita tidak memperhatikan urutan. Tapi karena tapel ini berarti asumsinya berarti diperhatikan urutannya. Jadi maksudnya gimana, nanti kita coba lihat ya. Jadi diperhatikan urutannya. Jadi kayak misal 1 2 3 4 gitu, 1 2 3 4 5 gitu ya, berbeda dengan 1 3 2 5 4 misal gitu, karena ini tapel ya. Tapi kan itu hanya masalah urutannya. Yang terpenting kita harus tahu dulu solusi persamaan ini ya, gitu. Itu ya. Oke. Ya, jadi seperti yang tadi kita bahas bahwa harusnya tidak besar-besar, tidak banyak sekali ya, tidak terlalu banyak maksud saya ya. Karena ini batasnya, maksudnya karena perkalian ini lebih cepat membesar dibanding penjumlahan ya. Oke. Lalu gimana? Ya, kita coba saja dulu ya, misalkan. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Dodi Ferianto. Kalian bisa belajar matematika bersama kakak di channel YouTube kakak, youtube.com Dodi Ferianto. Jangan lupa subscribe ya.
biar kita bisa belajar bersama terus. Oh iya, tapi kalau kamu mau belajar langsung dengan kakak melalui video meeting online juga bisa loh. Caranya, kamu WhatsApp aja nomor-nomor ini. Konsultasikan program yang sesuai dan juga jadwalnya. Cara belajarnya cukup gunakan handphone atau komputer atau juga laptop. Ada 3 program buat kamu yang tertarik belajar matematika olimpiade. Yang pertama pre-olimpiad, yang kedua beginner olimpiad, yang ketiga elementary olimpiad, dan yang keempat adalah junior olimpiad. Yang pertama pre-olimpiad. Program ini cocok sekali untuk adik-adik kelas 1 sampai 2 SD yang belum pernah sama sekali belajar materi olimpiade matematika. Yang kedua beginner olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika. Dan yang ketiga elementary olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang sudah pernah belajar atau bahkan sudah pernah juara di olimpiade matematika. Dan yang keempat junior olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 5 sampai 6 SD yang mau curi start belajar materi olimpiade matematika tingkat SMP. Atau adik-adik SMP yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika SMP juga bisa masuk program ini. Materi tiap program sudah disusun sehingga adik-adik dapat belajar matematika dengan lebih sistematis. Adik-adik juga akan mendapatkan worksheet hampir di setiap topik atau sesi. Jadi adik-adik bisa review lagi belajarnya. Ayo, tunggu apa lagi? Sang juara tidak hanya dilahirkan, tapi juga dipersiapkan. Yuk hubungin nomor-nomor yang di sini ya, jangan lupa ya. Sampai jumpa. Oke. Misalkan kalau semuanya 5 ya semuanya 5 jelas nggak mungkin ya, semuanya 1 deh karena bilangan asli paling kecil kan 1 ya kan. Oke, jadi kalau semuanya 1 ya, 1 nggak mungkin ya, tidak mungkin. Apa 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 itu kan tidak sama dengan apa 1 tambah 1 itu ya. Oke ya, tidak mungkin ya, tidak memenuhi ya. Oke, jadi untuk yang kasus ini nggak mungkin, ini terlalu tebal. Oke, untuk kasus kedua, kalau misalkan satunya ada 4, oke, misalkan salah satu hurufnya adalah misalkan ya kita X lah ya, X ini nanti X ini ada di antara kalau nggak D, A, R, M, J, nanti tinggal diatur susunannya gitu ya kan. Ya, jadi berarti X ya 1 kali 1 kali 1. Oh ya, oke, saya tulis saja kali X gitu ya, sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah X. Jadi ini X sama dengan 4 tambah X. Nggak mungkin, tidak ada yang memenuhi ya, karena nggak mungkin 0 sama dengan 4 ya. Oke, lalu kalau sekarang satunya 3 ya. Oke, satunya 3. Nah, satunya 3 kita misalkan dulu apa ya, oke, ini X sama Y gitu ya. Oke, jadi yang 2 itu bilangan selain 1 ya, sehingga 1 kali 1 kali 1 kali X kali Y itu sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah X tambah Y. XY sama dengan X tambah Y tambah 3 gitu ya. Jadi oke, jadi ini XY dikurang X dikurang Y sama dengan 3. Oke, ini bisa kita faktorkan. X Y min 1 ya, karena ini kan kita faktorkan. Oke, mungkin teman-teman masih ada yang bingung ya gimana sih cara memfaktorkan ini ya. Jadi tinggal gini saja. Ups, kenapa bisa berubah? Karena kepencet ya. Oke, jadi ini X harus dikalikan dengan Y biar jadi XY gitu ya kan. X harus dikalikan dengan min 1 negatif 1 biar jadi min X ya. Lalu Y harus dikalikan dengan negatif 1 juga ya gitu, biar jadi apa? Biar jadi min Y. Tapi di sini kan kalau kita kalikan di sini ada plus satunya kan ya. Ini kan XY min X min Y ya, tapi di sini ada plus 1 ya. Jadi harus, padahal kan aslinya nggak ada plus 1 kan, berarti kita harus kurangkan dengan
1 gitu ya. Nah, sehingga X min 1 Y min 1 sama dengan 4 ya. Karena X Y nya harus bilangan asli. Oke, berarti di sini X min 1 Y min 1 juga harus bilangan bulat ya. Kemungkinannya bisa 1 4, berarti X sama Y nya ini bisa 2 5 gitu ya. Oke, 25 bisa juga 1 4, 1 kali 4 yang sama dengan 4, terus 2 kali 2 ya, 2 kali 2 berarti ini 3 gitu ya. Terus dibalik ya pasti ya, ini 41 gitu ya kan. Ini 52. Oke ya, nanti bolak-baliknya nanti kita atur saja ya, yang pasti ini 25 33 ya. Oke, jadi untuk S nya 3 ini ada ya, yaitu apa, 111 bisa 25 ya. Oke ya, 10 sama dengan 5 tambah 2 tambah 3 ya, betul ya. Oke, bisa. Ini banyaknya ada berapa? Banyaknya cara menyusun. Nah, banyaknya cara menyusun ini maksudnya ini kan yang mana yang A, mana yang D, A, R, M, J kan bisa dibolak-balik ya kan. Ini ya. Ya, jadi bisa saja ini yang D, ini yang A, ini yang R, ini yang M, ini yang J, atau ya terserah ya, atau yang mana gitu kan. Ini kan kebetulan ini A, ini yang D, ini yang R, J, M gitu kan, berbeda, dianggap berbeda karena ini kan tapel ya. Tapel ini kayak apa? Kalau di ini kayak, jadi urutannya diperhatikan gitu ya. Nah, banyaknya cara menyusun ya, kita ingat permutasi unsur berulang ya, atau unsur kembar ini adalah 5 faktorial per 3 faktorial karena ada 3 objek yang sama ya. Jadi ini 5 kali 4 ini 20. Nah, mungkin teman-teman yang masih lupa ya tentang permutasi unsur berulang, atau yang belum belajar ya bisa dipelajari dulu ya permutasi unsur berulang ya. Oke, ada lagi ya tadi ya, hampir saja ya. 1 1 1 1 1 3 gitu ya. Ya 9 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3. Oke, benar ya. Ya, ini juga sebanyak 5 faktorial. Oh, ini dibagi 3 faktorial karena ada 3 yang kembar, dibagi lagi 2 faktorial, atau ya bentuknya seperti ini ya, 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial ya. Ini sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Saya langsung ya bagi 2 faktorial, yaitu 2, ini 10. Oke, jadi untuk ini kita sudah ketemu 30 buah. Oke, 30 tapel ya, karena sekali lagi urutannya dipentingkan ya. Oke, sekarang kalau yang satunya ada 2. Oke, 1 misal ini X Y Z. Oke, jadi 1 kali 1 ya, tadi kan ini kan harus memenuhi ini kan, 1 kali 1 kali X Y Z harus sama dengan 1 tambah 1 tambah X tambah Y tambah Z ya. X Y Z sama dengan X tambah Y tambah Z tambah 2. Oke ya. Ya, ini menarik karena kalau tadi yang 2 variabel gampang ya, yang ini 3 variabel ya. Mungkin kalau kita memfaktorkan ya, berusaha memfaktorkan seperti yang tadi, yang ketika di 2 variabel ya XY ya, XY min X min Y itu kan jauh lebih mudah ya. Untuk 3 variabel ini kalau kita berusaha memfaktorkan jauh lebih sulit ya. Jadi tapi kita perlu coba dulu, misal maksudnya gini ya, maksudnya jangan menyerah dulu gitu ya. Maksudnya oke, kalau misalkan kita nggak bisa langsung faktorkan ya, kita coba dulu deh untuk Z ya, salah satunya misalkan Z ya sama dengan 2 gitu ya. Oke, jadi kalau Z nya sama dengan 2 kan
berarti harusnya ini 2xy ya sama dengan ya 2xy sama dengan x tambah y ditambah 4 gitu ya, karena z-nya 2 ya. Dari sini kan kita peroleh 2xy min x min y sama dengan 4. Nah, gimana cara memfaktorkan ini? Ya, ini masih oke lah, masih bisa difaktorkan dengan cara ya, kalau kita memfaktorkannya seperti ini kan ini agak sulit ya, misalkan x y, wah ini 2 berarti ini kali berapa biar jadi min x ya. Oh, kalau jadi min x berarti kali min setengah, wah susah ya, karena kan y nya yang kita mau juga bilangan asli ya. Oke ya, halo Ucup ya. Ada sekarang Yusa punya teman baru namanya siapa? Ucup Gemrucup ya, Ucup Gemrucup cup gitu ya. Oke ya. Nah ya, jadi pemfaktorannya gimana? Idenya adalah seperti ini, cara memfaktorkan yang kayak gini tuh ya, kali saja dengan 2. Kenapa dikali 2? Biar ini menjadi bentuk ininya menjadi bilangan kuadrat nih ya. Jadi apa? 4xy min 2x min 2y sama dengan 8. Dari sini ini 8 ya, ini 2x. Nah sekarang kan bisa difaktorkan, ini 2y ini dikalikan berapa biar jadi min 2x kalikan min 1 gitu ya kan. Ini 2y dikali berapa biar jadi min 2y ya dikalikan min 1 juga gitu. Oke, ini warnanya gini ya. Nah tapi jangan lupa ini kan aslinya ada plus 1, berarti harus kita kurangi 1. Nah itu ya kan. Nah gitu, jadi kita peroleh bentuk 2x min 1 kali 2y min 1 sama dengan 9 ya. Sehingga dari sini 2x min 1 kali 2y min 1 ini kemungkinannya bisa 19 3 gitu ya, 91 sama saja ya. Dari sini x nya berarti 1 ya. Oke, y nya sama dengan berapa? Nah tapi kalau oke kita lanjutkan ya. Y nya sama dengan 5. Nah ini kan tadi sudah dihitung ya, sudah ada ya, karena berarti kan apa, 1 berarti kan 1125 sudah ada ya, 1125 ya, karena satunya ada 3 ya kan. Nah ini 5 ya, sudah ada ini, jangan dimasukkan lagi ya, ini sudah ada, sudah terhitung. Oke, sekarang kalau yang 33 berarti ini 2 ya, x nya 2 gitu ya. Oke, y nya juga 2. Nah kalau ini belum terhitung ya. Ya jadi kita ketemu sekarang yang tapel baru, yaitu ini tadi satunya 2 ya, satunya 2, x nya 2, y nya 2, z nya 2 ya. Oke, kalau dikalikan 8 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1, ya benar ya. Nah banyaknya cara menyusun ya, karena sekali lagi DARMJ nya bisa dibolak-balik ya, dan diperhitungkan ya susunannya ya. Jadi ini sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial ya. Ini sama dengan tadi 10 ya. Iya 10 ya. Oke, 10. Berarti yang ini ada 10. Oke, tadi lalu kita coba untuk Z yang lebih besar dari 2. Misalkan Z sama dengan 3. Oke, untuk Z sama dengan 3. Oke, sorry. Untuk Z sama dengan 3 berarti apa? 1 kali 1 kali X kali Y kali 3 ya, sama dengan ya 1 tambah 1 tambah X tambah Y tambah 3. Nah kita lihat ya di sini 3xy sama dengan 5 plus X plus Y gitu ya. Ya dari sini 3xy min X min Y sama dengan 5 ya, dengan ide yang sama tadi seperti tadi.
kalikan aja dengan 3 gitu ya, untuk biar ini jadi apa, jadi kuadrat ini ya, biar bisa difaktorkan ya. Ini jadi 9xy min 3x min 3y sama dengan 15 ya. Ini kita faktorkan 3x 3y. Saya agak sedikit ngebut ya karena durasi juga gitu ya kan, kalau terlalu lama nanti uploadnya lama sekali ya. 3y ini berarti min 1 ya, idenya sama persis seperti sebelumnya, min 1 kurang 1 sama dengan 15. 3x min 1 kali 3y min 1 sama dengan 16 ya. Oke, berarti ya ini min 1, ini berarti misalkan kalau 1 ini 16, apakah bisa ya? Ini oke, 2 nggak bisa ya, karena ini ya, ini kan sama dengan 2/3 tidak memenuhi ya. Oke, bagaimana kalau 4 kalau 28 dulu, 28 ya, 2 oke, 3 1 x nya 1. Oke, kalau x nya 1 lagi nggak usah, karena tadi kita kan sudah datakan semuanya yang satunya berapa gitu ya. Ini pasti sudah include sama yang di atas ya, jadi nggak perlu kita itu lagi. Oke, berarti 4 nggak bisa ya, karena dia 5/3. Oke ya, 5/3 nggak bisa, berarti nggak ada di sini ya. Nah, lalu apakah kita lanjutkan terus ya? Kita curigai ya, kalau tadi z-nya 4 ya, berarti kalau misalkan ada yang 4, untuk z-nya 4 saja, artinya misalkan gini, z-nya 4 berarti kan 1 1 4 ya, xy, terus 1 tambah 1 tambah 4 tambah x tambah y ya. Ini 4xy sama dengan 6 tambah x tambah y. Nah, oke. Kalau kita oke, sebenarnya gini. Jadi sebenarnya kalau yang tadi aja untuk z sama dengan 3 sudah nggak ada ya, sudah nggak ada solusi ya. Ya kecuali yang ini kan sudah include sebenarnya ya, bukan yang nggak ada sebenarnya, tapi sudah terinclude yang di atas pasti ya, karena ada 1 gitu ya, x nya 1 ya, jadi pasti kan kalau x nya 1 berarti sama saja yang satunya ada 3 gitu ya kan. Nah, kalau ini 6xy 4xy sama dengan 6 tambah x tambah y. Nah, sekarang teman-teman gini aja, yang penting kan x sama y nggak boleh sama dengan 1 lagi ya. Oke, karena kalau sama dengan 1 ya sama aja, atau tidak boleh ada yang 1 lagi ya, karena kalau ada yang 1 lagi ya pasti udah include di sebelumnya kan, karena di sini maksimal satunya ada 2 ya. Ya sudah, kita coba saja ya, karena kan alasannya kenapa kita cuma nyoba saja, tidak perlu memfaktorkan ini, karena yang atasnya saja sudah nggak ada lagi solusi, kecuali yang memang sudah terinclude kan. Nah, ya anggaplah x nya 2 dan y nya 2 yang paling kecil ya. Ini kan berarti 4 kali 2 kali 2 ya, 4 kali 4 16 ya, sedangkan ini 6 tambah 2 tambah 2. Ini sudah apa, lebih besar, dimana kalau nanti x nya dan y nya, x nya atau y nya ada yang lebih besar dari 2, perkalian itu kan membesarnya lebih cepat daripada penjumlahan gitu ya kan. Jadi lebih tidak mungkin lagi ya, jadi lebih tidak mungkin lagi. Jadi untuk set lebih besar atau sama dengan 4 sudah tidak ada solusi. Oke ya. Ya, alasannya seperti itu ya, karena pasti perkaliannya lebih membesar lagi ya. Untuk yang paling kecil saja, untuk kasus dimana x dan y tidak ada yang 1 ya, paling kecil yaitu 2 ya, ternyata ini perkaliannya sudah lebih besar daripada penjumlahannya ya gitu. Oke ya, tapi kalau teman-teman masih mau coba terus ya, tapi masalahnya adalah harus ada batas mencobanya kan. Pasti kalau difaktorkan terus nanti x z sama 5 difaktorkan lagi, ya nggak selesai gitu ya kan. Nah, sekarang untuk kasus yang tadi kan z-nya satunya ada 2, sekarang yang satunya ada 1, mungkin nggak? Nah, pertanyaannya apakah mungkin kalau satunya hanya ada 1, x, y, z, p lah ya. Nah, kita sudah boleh menduga bahwa ini nggak ada. Kenapa?
Oke. Untuk satunya cuma ada satu. Anggaplah yang paling kecil X, Y, Z, B itu 2 semua ya. Anggaplah ya. Jadi misalkan X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan P sama dengan 2. Ini yang paling kecil ya. Kalau kita kalikan kan 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Sedangkan kalau kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ya. Ini sendiri 16. Ini 9, udah lebih besar. Apalagi kalau ada di antara X, Y, Z atau P yang lebih besar daripada 2. Jelas perkaliannya berkembangnya lebih pesat lagi gitu ya kan, lebih besar lagi dibanding apa penjumlahannya ya. Jadi ini sudah tidak ada solusi ya, ini tidak ada solusi. Nah bagaimana kalau nggak ada satunya sama sekali? Ya lebih nggak mungkin lagi ya. Kalau nggak ada satunya sama sekali ya, misalkan X, Y, Z, P, Q yang paling kecil saja sudah, misalkan anggap semuanya 2 gitu ya. P sama dengan P sama dengan Q sama dengan 2. Ya ini 32, sedangkan penjumlahnya itu cuma 10 ya. Wah, makin apalagi kalau ada yang lebih besar dari 2 ya. Sudah lebih tidak mungkin lagi ya, karena ini konteksnya kita berbicara bilangan asli ya. Oke, jadi totalnya hanya ada berapa tapel? Tadi kita sudah menemukan berapa? Ini 10, ini 30 ya, jadi ada 40 tapel ya. Oke, jadi jawabannya ada mana tuh? Jadi ada 40 buah tapel D, A, R, M, J ya, yang memenuhi ya, yang memenuhi D kali A kali R kali M kali J sama dengan D tambah A tambah R tambah M tambah J. Ya, demikian pembahasan kali ini ya, 40 tapel ya jawabannya ya. Oke, tapi mungkin kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda ya, nggak masalah juga, kita sharing saja ya. Belum tentu juga jawaban saya itu yang benar ya. Ya bisa saja kan saya ada salah hitung, atau mungkin ternyata kurang teliti atau kurang kasus yang saya terlewatkan. Misalkan kalau ada kasus yang saya terlewatkan, boleh di-share di kolom komentar ya. Kita sharing ya gitu ya. Oke, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa channel ini bermanfaat, tolong di subscribe ya kan, di like ya, di share ke teman-temannya yang juga sedang ingin belajar untuk materi-materi olimpiade ya. Di sini kita terbuka untuk belajar sama-sama ya. Oke ya, yuk dadah, bye bye.